Teman-teman, terima kasih buat kesempatannya malam hari ini. Malam ini sebenarnya malam yang cukup berbeda, terutama ketika Komsel ya. Baru pertama kali kita selama, mungkin ini gue yang terlalu lebay ya, bisa juga. Kita pertama kalinya Komsel tapi dengan tema yang cukup nasionalis ya. Dari kurikulum udah nasionalis, nah sekarang pun kita bahasnya juga dengan nasionalis. Nah, teman-teman semua, malam ini kita mau sharing satu hal. Gue mau kita sama-sama untuk berpikir, untuk sama-sama berbagi, terutama ketika kita merenungkan kembali identitas kita. Ya, malam ini jadi kita renungin identitas kita. Dan aku beri judul sharing aku malam ini, Aku Kristen, Aku Indonesia. Sharing malam ini akan membuat kita kembali melihat ulang bagaimana identitas kita di Indonesia ini sebagai orang Kristen, yang tentunya pasti banyak stigmanya ya. Ada minoritas lah ya, ada ini orang-orang yang mungkin nggak dipandang lah atau sebelah mata lah gitu ya. Orang-orang mungkin tidak terlalu mengapresiasi. Nah, kita mau hari ini melihat bagaimana identitas kita sebagai orang Kristen tanpa kita kehilangan keindonesiaan kita. Karena kadang-kadang ketika kita menjadi orang Kristen, kita menjadi kurang Indonesia. Dan ada anggapan bahwa kalau orang Indonesia banget, nggak bisa jadi orang Kristen. Ya, karena Indonesia lekat dengan agama lain gitu ya. Nah, ini kita mau coba lihat. Malam ini kita mau sama-sama ngelihat bagaimana sih identitas kita sebagai orang Kristen di Indonesia. Dan saya mengajak kita untuk merefleksi ulang. Kita lihat ulang lagi yuk, gimana sih peran kita di Indonesia? Apakah udah cukup representatif atau udah cukup berperan sebagai seorang warga negara yang baik atau belum ya. Nah, mungkin bisa next. Deka, boleh di next. Nah, boleh di next lagi, ada tulisannya kalau nggak salah. Back. Oh, ini berarti tulisannya hilang ya. Gue ada taruh tulisan tanda tanya di sebelah kiri sebenarnya. Tanda tanya itu tulisannya minoritas, tanda tanya gitu ya. Nah, teman-teman, ini satu bagan, satu pie chart ya, yang menunjukkan bagaimana sih persebaran agama di Indonesia. Untuk mulai sharing ini, gue pengen kita ngelihat bagaimana sih komposisi kita dan teman-teman lain yang beragama lain. Kita sering bilang bahwa diri kita adalah minoritas. Ya, itu betul. Kalau dibandingkan dengan agama Islam. Tapi jangan lupa teman-teman, kita bukanlah mayoritas mutlak. Tapi kita sebenarnya kalau dari sudut pandang agama lain, bisa dipandang sebagai submayoritas. Ya, kita adalah submayoritas. Di bawah Islam, kita menempati urutan kedua, yaitu 9,85%. Dan menurut beberapa data, ada yang bahkan sudah sampai 10%. Ini datanya aku ambil dari indonesia.go.id. Jadi memang situs ininya ya, situs resminya. Kalau di total, jika penduduk Indonesia sekitar 250 juta gitu ya, maka berarti jumlah kita, orang Kristen, itu sekitar 25 juta. Ya. Itu bukan jumlah yang kecil, teman-teman. 25 juta itu bukan jumlah yang kecil. 25 juta itu jumlah yang sangat banyak. Jumlah yang sangat banyak. Jadi, di satu sisi, akan menjadi salah kalau kita bilang bahwa kita ini minoritas. Pada faktanya kita itu bukan minoritas. Kalau dipandang dari agama lain. Kita submayoritas. Tapi kalau memang dibandingin dengan Islam, memang kita minoritas. Ya. Tapi itu hanya masalah perspektif. Kalau soal jumlah, kita banyak. Dan beberapa penelitian menulis bahwa 2050, percepatan penambahan jumlah umat Kristen akan lebih cepat dibanding Islam. Itu menurut riset ya. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Jadi sebenarnya stigma bahwa kita minoritas itu adalah stigma yang mungkin kurang berdasar pada data. Dan memang kita belum melihat pandangan secara utuh. Kalau dilihat dari agama lain, kita sangat jauh sekali. Agama lain bahkan Konghucu itu nggak sampai 0,1%. Ya, kita jauh lebih banyak. Oke, boleh next? Nah, sebagai minoritas, teman-teman,
kadang-kadang memang kita punya sikap tertentu ya, terutama terhadap yang mayoritas ya. Katakanlah memang kita minoritas, oke. Kristen bukan mayoritas, karena Kristen jumlahnya tidak terbanyak. Oke lah, kita masih menganggap diri kita adalah minoritas. Nah, di sini aku coba kasih kita lihat 3 sikap bagaimana kaum-kaum minoritas di dunia itu bergerak. Paling nggak ada 3 sikap. Biasanya minoritas itu yang pertama itu pasif, do nothing gitu. Ya udahlah kita minoritas. Ya udah mau gimana lagi ya? Ya kita menerima aja nasib kita. Kalau sampai orang melukain kita ya baru kita nanti bereaksi gitu ya. Nah, ini biasa yang pasif. Yang pasif ini. Artinya mereka ngerasa kalau yang ini yang apa? Yang sedikit nggak bisa buat apa-apa. Yang sedikit itu berarti nggak bisa melakukan sesuatu. Ini posisi yang pertama, passive minority. Tapi ada juga sikap kedua, teman-teman. Ada minoritas tertentu yang dia ofensif banget. Dia sangat ofensif. Artinya, dia berusaha melindungi diri dia dengan cara dia menjadi satu kelompok minoritas yang cukup radikal gitu ya. Contoh minoritas ofensif ini adalah, kalau teman-teman lihat, muslim-muslim radikal ya. Muslim-muslim radikal ini kalau di golongan muslim sendiri adalah kaum yang minoritas, ya kan? Nah, mereka ini sangat tinggi self-defense mekanismenya. Jadi, mekanisme pertahanan dirinya tuh kuat banget. Kita bisa lihat contohnya di situ kan. Mereka itu sangat giat dalam mengumpulkan organisasi, berkomunitas, dan sangat kuat untuk bagaimana mencuci pikiran dari atau mengubah ideologi dari orang lain supaya berpihak sama dia. Supaya dengan tujuan bahwa mereka itu bisa bertahan hidup sebagai satu kelompok minoritas yang eksis. Ya. Nah, ini ada tipe kedua nih. Dia minoritas tapi bukan pasif. Dia malah ofensif. Suka nyerang. Dia berusaha bagaimana kelompok dia yang kecil bisa mencaplok kelompok yang besar. Dia berusaha mempengaruhi kelompok besar supaya jadi seperti dia. Beda sama pasif tadi. Pasif tadi cuma menutup dirinya di kelompoknya sendiri dan berusaha supaya tidak dilukai orang. Tapi kalau ditanya mau lakuin apa, ya mereka nggak lakuin apa-apa. Mereka diam aja. Nah, tapi malam ini kita mau coba lihat. Aku ajuin satu konsep, ya, satu pendapat. Bahwa minoritas itu bukan cuma pasif atau ofensif, teman-teman. Ternyata minoritas itu bisa jadi kreatif. Ada kelompok ketiga namanya creative minority. Nah, ini sebenarnya aku dapat dari satu kampus. Aku membaca waktu di kampusnya itu, dia bikin satu slogan. Slogannya itu ini, creative minority. Jadi minoritas yang kreatif. Dia bukan pasif ya, bukan nerima apa ada keadaannya ya, apa saja keadaannya dia terima. Atau dia juga bukan kelompok yang ofensif, yang melukai orang lain demi kelompoknya. Tapi kelompok ini sebaliknya. Dia menciptakan sesuatu, dia berperan proaktif untuk menciptakan sesuatu di batasan, di dalam batas. Jadi meskipun memang ada batas-batas tertentu, ya kita nggak bisa bilang bahwa dengan jadi minoritas, terus kita bisa bebas ya. Nggak juga. Memang kita pasti ada batasnya. Sebagai minoritas pasti sangat ada batasan. Tapi batasan itu tidak membuat kita sebagai minoritas harusnya terkungkung. Tapi creative minority ini menawarkan kita satu pemikiran bahwa minoritas ini bukan akhir dari segalanya. Dia memang terbatas. Tapi dalam keterbatasan itu tetap ada ruang. Tetap ada ruang buat ngebuat sesuatu. Ada ruang untuk menciptakan sesuatu yang baik. Nah, ini kita mau coba bahas hari ini. Kita nggak cuma passive minority, atau bahkan kita jadi offensive minority, itu enggak banget. Itu bukan nilai Kristen. Tapi gue mau coba kita berpikir, sebagai Kristen Indonesia, pernah nggak kita kepikir jadi creative minority? Nah, gue bakal jelasin apa sih creative minority. Tapi sebelumnya gue mau ngomong satu hal dulu sebelum sampai ke creative minority. Gue mau kasih satu contoh dari Alkitab. Tentu dasar dari Alkitab ya. Bagaimana orang yang minoritas itu bisa jadi minoritas yang kreatif. Bukan pasif, bukan ofensif ya. Tapi dia kreatif. Nah, boleh di next? Oh sorry, gue harus bahas ini batasannya dulu ya. Next lagi.
teman-teman, sebelum kita jadi creative minority, kadang-kadang ada kayak halangan-halangan ya, boundary ya, batas-batas di mana kita kayaknya kayaknya gue nggak bisa deh jadi kayak yang lu bilang, Gren. Kita tuh paling ya pasif. Paling-paling kita nerima kebijakan apa misalnya pemerintah, misalnya kebijakan baru soal pembangunan gereja. Nah, kita mau nggak mau yang ngikut lah, ya kan? Kita nggak bisa apa-apa. Nah, boundaries ini termasuk dalam golongan pertama, yaitu pemikiran bahwa orang Kristen itu powerless. Orang Kristen tuh cenderung pasrah aja lah. Kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi dengan pasrah yang penting damai. Nah, ini satu sikap yang kadang-kadang jadi halangan juga. Kita nggak akan bisa jadi creative minority, tapi kita akan jadi passive minority. Minoritas yang akhirnya hanya diperlakukan sewenang-wenang, yang akhirnya hanya menerima nasib, dan sangat tidak berkontribusi bagi negara. Malah mungkin kita akan ngedumel di belakang ketika banyak orang yang melukai kita. Meskipun di depan kita bilang kita mengasihi mereka. Nah, ini batasan pertama. Dalam menjadi creative minority itu, batasan pertama itu pemikiran bahwa Kristen itu powerless. Kita tuh nggak ada kekuatan. Orang-orang kita nggak ada di pemerintahan. Orang-orang kita nggak ada di posisi-posisi penting. Jadi kita berpikir bahwa kita tuh powerless. Nah, boundary yang kedua, boleh di next. Nah, batas kedua atau tembok kedua ya, kadang-kadang tuh slogan ini, Gren, Kristen tuh cinta damai. Kalau lu bilang tadi kita mesti berani speak up, kita mesti berani jadi orang yang kreatif buat sesuatu, nanti kalau misalnya dia nggak damai gimana? Nah, akhirnya cinta damai ini jadi alasan buat sebenarnya menyembunyikan rasa takut kita. Kita takut buat ngomong karena kita nggak banyak orangnya. Kita nggak berani untuk memperjuangkan hak orang-orang lemah. Kita nggak berani untuk masuk ke sektor-sektor yang mungkin jarang orang Kristen masuki karena kita berpikiran bahwa kita tuh cinta damai. Kita nggak mau merusak suasana. Akhirnya itu cuma jadi topeng yang buat kita nyembunyiin rasa takut doang. Dan akhirnya kita do nothing. Akhirnya balik lagi jadi passive minority. Nah, kalau Kristen tuh memang jatuh-jatuhnya sering-seringnya tuh ke passive minority. Karena untuk ke offensive sih nggak terlalu bisa sih. Karena nggak ada nilai-nilai Kristen yang mendukung ke situ ya. Tapi cukup menjadi pasif. Kita udah jadi minority yang nggak berdampak di negara kita. Dan pasti itu bukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan bilang kita jadi garam dan terang. Garam dan terang itu bicara soal dominasi dan pengaruh, influence. Ya, ada pengaruh. Meskipun dia tidak mendominasi secara kekuatan, tapi pengaruhnya terasa. Ya kan? Terang dan garam itu kan secara kekuatan nggak merusak, nggak menghancurkan kan? Tapi secara pengaruh itu terasa, dominan banget terang itu ketika dalam gelap. Garam itu terasa dominan banget ketika dia dalam masakan. Jangan sampai stigma cinta damai ini atau pemikiran cinta damai ini membuat kita jadi pasif. Ini boundary juga. Nah, boundary yang ketiga adalah, boleh di next. Nah, boundary ketiga adalah ketika kita ngomong soal Indonesia, ngomong soal nasionalisme, kadang-kadang kita takut ada perasaan kurang rohani. Benar nggak? Ada perasaan kayak, aduh, ngomongin gereja, ngomongin pemerintahan, ngomongin politik di gereja, itu nggak rohani tahu. Itu jahat, itu kotor, itu busuk. Kita tuh ada dualisme tanpa sadar. Dualisme tanah air versus tanah surgawi. Seakan-akan kalau jadi orang Kristen, kita nggak punya tanah air. Selain tanah air surgawi. Memang di satu sisi tanah air kita yang sesungguhnya adalah tanah air surgawi. Tapi jangan lupa, agak gangguan ketika koneksi kita kali. dilahirkan. Halo? Halo? Tadi gimana Kak? Jangan lupa Tadi apa tadi? jangan lupa kepotong. Sampai tanah mana air tadi? tadi. Tanah air. Oh, tanah air. Ya. Jadi ada semacam dualisme antara tanah air dan tanah air surgawi gitu kan. Nah, harusnya ketika orang Kristen lahir
Chris lagi, Grand. ke dunia ya. Memang dia asal ketika putus lagi ya. Kenapa ya? Lahir, tadi pas lahir. Aku tes. Serangan nih. Serangan. Ini serangan kuasa gelap kali ini ya. Serangan sinyal. Lagi seru padahal. Serangan tagihan. Oke, udah belum ini? Udah lebih better belum? Ya, kita coba baru. Ya, oke. Tadi sampai Karena orang baru- Kristen lahir. Orang Kristen lahir tadi, kepotongnya. Ya. Jadi kalau kita lahir ke bumi, berarti tanah air surgawi itu Tuhan kehendaki hadir di dunia ini gitu loh. Memang fisik tanah air surgawi itu suatu hari kita akan nikmati dan itu jadi tujuan kita. Tapi jangan lupa, yang surgawi itu turun jadi yang duniawi, supaya yang duniawi bisa jadi surgawi. Ya agak susah ya. Jadi tapi maksudnya nangkep ya. Kita mesti mikir bahwa yang surgawi ini turun ke yang duniawi, supaya yang duniawi, orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan, bisa jadi surgawi. Nah, kalau kita yang jadi Kristen, cuma kekeh, hilang lagi nggak? Aman, Halo? Kak, aman. Aman ya? Aman, masih aman. Kalau kita cuma kekeh untuk pertahanin kesurgawian kita, tanpa kita menginjak tanah ya, tanda kutip ya, ini akan jadi hal yang salah juga. Ketika ngomong politik jadi sesuatu hal yang kayaknya busuk, ngomongin pendidikan, ngomongin sistem-sistem pemerintahan itu rasanya kita jauhi, berarti ada satu hal yang dalam segala aspek Tuhan bekerja. Nah, tapi memang kita punya boundary. Boundary-nya apa? Pemikiran dasar bahwa antara yang surgawi dan yang duniawi itu berbeda. Ada dualisme. Nah, ini jadi boundary tersendiri. Nah, 3 ini jadi boundary yang akhirnya nanti bikin kita jadi pasif. Oh, ya udah deh, aku ikutin aja keadaan. Gimana pemerintah? Ya kita berusaha menyesuaikan diri aja. Ujung-ujungnya cuma adaptif, cuma menyesuaikan diri, dan pasif. Boleh di next? So, what next? Jadi mesti gimana nih? Ya kan? Ada boundary yang tadi bikin kita jadi jadi terbatas gitu ya. Nah, kita mau tahu nih gimana nih caranya. What next? Jadi mesti gimana dong? Nah, gue pengen kita perbaharui mindset kita dengan satu tokoh. Dengan satu tokoh yang sangat terkenal, yang dia itu dalam kehidupannya, meskipun dia minoritas, tapi itu bukan alasan dia untuk pasif, apalagi dia merasa diri dia terlalu suci untuk masuk dalam pemerintahan, untuk ikut campur dalam hal nasionalisme, untuk ikut campur dalam urusan-urusan negara. Dia nggak bikin dualisme itu. Dia mendatangkan kerajaan Allah dalam kerajaan yang dia tempati. Ya, dia sebagai minoritas di satu kerajaan itu, dan dia datangin kerajaan Allah di kerajaan itu. Nah, kita mau lihat siapa tuh? Dan kita akan belajar dari sosok ini untuk jadi creative minority. Sosok ini tuh keren banget. Dia bikin satu pattern, satu pola, di mana minoritas nggak selamanya harus jadi minoritas. Tapi minoritas itu orang yang bisa kreatif menciptakan sesuatu meskipun dalam keterbatasan tertentu. Nah, siapakah dia? Next. Ternyata orangnya adalah yang jadi host, ya. Daniel, gitu ya. Nah, Daniel ini adalah seorang colonized minority. Dia minoritas yang terjajah. Ya. Kalau kita baca di Daniel 1, boleh di next. Tahun 605 sampai 538 sebelum Masehi, Babel mengalahkan kerajaan Israel Selatan. Nah, ini ada di keterangan Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 2. Kak Yohanes boleh tolong bacain nggak buat kita? Untuk sepanjang Komsel ini boleh tolong baca Alkitab ya, karena banyak ya. Siap. Daniel 1 Ayat 1 sampai 2. Daniel 1 ayat 1 Ini sampai background-nya 2. dia ya. Ini background Daniel ya. Bukan Daniel Kristanto, tapi ini harapannya juga Daniel Kristanto ya.
Asik. Daniel Asik. 1 ayat 1 sampai 2. Mm-mm. Di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke Tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewa-dewanya. Oke, jelas banget ya. Di sini itu satu setting yang dikasih sama penulis Daniel, bahwa Israel, terutama kerajaan Yehuda, Israel Selatan ya, pada waktu Salomo meninggal, anaknya itu kan ada dua ya, ada Rehabeam, ada Yerobeam. Yang Yerobeam ini bukan anak, tapi dia kayak ajudan ya. Mereka pecah jadi utara sama selatan. Yang utara ini udah lebih dulu terbuang ke Asyur. Nah, yang selatan ini baru terakhir-akhir ini kebuang nih. Daniel itu berada di kerajaan Israel Selatan. Di Yehuda, di tempat ini nanti dibuang ke kerajaan Babel. Kerajaan Israel Selatan ini nanti dibuang ke Babel. Dan ayat 1 dan 2 ini kasih kita setting yang sangat lengkap bahwa Daniel ini berada di satu pembuangan. Ya. Dia terjajah, colonize. Ya. Dan dia akan menjadi minoritas. Dulunya dia mayoritas di bangsanya, sekarang akan jadi minoritas. Boleh di next lagi? Nah, ternyata Daniel ketika ada di Babel, dia mengalami berbagai masalah minoritas. Sama kayak kita. Apa itu masalah minoritas yang kita alamin? Masalahnya adalah, pertama, yang paling besar adalah kita kadang-kadang ditawan untuk dilebur. Ya. Ini pun masalah yang dialami Daniel. Dia ditawan untuk dilebur. Artinya identitasnya mau dihilangin. Dileburin sama orang-orang Babel. Nah, kita pun kayak seakan-akan ngerasain itu di Indonesia ya. Kita itu secara halus tertawan untuk semacam kadang-kadang ada pemikiran untuk disamain kayak orang-orang agama yang lain, yang lebih mayoritas dari kita ya. Kita kan ada merasa itu juga kan? Di mana kita kayaknya diarahin buat jadi kayak mereka gitu ya. Ada kayak rasanya begitu. Aman ya? Suaranya aman ya? Aman, Kak? Aman, oke. Nah, kita mau lihat masalah identitas apa yang dialami sama Daniel. Boleh dibacain ke Yohanes 3 sampai 5? Ayat 3 sampai 5? Daniel 1 ayat 3 sampai 5. 3 sampai 5. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang yang muda dan tidak ada suatu celah, yang perawakannya baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ya, jadi masalah identitas ini dialami Daniel dalam 3 hal paling tidak. Pertama, pendidikan. Jadi orang Babel berusaha untuk mengubah identitas Daniel dari pendidikan. Jadi pendidikan diatur untuk sesuai dengan cara orang Kasdim, cara orang Babel untuk belajar, ya. Dan bukan hanya pendidikan, tapi juga bahasanya. Bahasa ini juga diajarkan dalam pendidikan itu sebagai salah satu pendukung supaya Daniel ini kehilangan identitasnya. Ya, supaya dia terlebur dengan orang-orang Babel. Dia melupakan identitasnya sebagai orang Yahudi. Dan yang ketiga, bukan hanya bahasa, ternyata juga ekonomi. Setelah orang-orang muda di Israel itu yang dibuang ke Babel ini ditawan dan diajari, ternyata mereka nggak dilepaskan habis itu. Mereka disuruh untuk bekerja di istana raja. Yang artinya akan
membangun sistem keuangan dan kapitalisme di kerajaan itu ya, akhirnya ya. Nah, akhirnya kan melalui 3 hal ini, pendidikan, bahasa, dan ekonomi, seorang Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, Abednego, yang nanti kita pelajari lagi, ada di belakang, itu bisa kehilangan identitas. Bisa kehilangan identitas. Dan memang pembuangan itu adalah salah satu misinya, bagaimana orang yang ditawan kehilangan identitasnya. Sampai nggak mau balik lagi ke tanah air asalnya. Nah, ini yang dihadapi oleh Daniel. Tapi di samping itu, bukan cuma masalah identitas. Masalah minoritas juga ada masalah lain. Yaitu masalah apa? Coba boleh di next. Nah, masalah yang lain adalah konflik kebudayaan dan agama. Boleh dibaca lagi, Kak Yohanes, ayat 6-8. Daniel 1 ayat 6-8. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belteshazzar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengarunia... Oh, udah ya? Oke. Oke, stop. Kak, 8 aja ya. Thank you. Nah, jadi Daniel juga menghadapi masalah kedua sebagai seorang minoritas yang terjajah, yaitu konflik kebudayaan ya. Konflik kebudayaan dan agama. Daniel seakan-akan dicuci, diyakinkan atau dikondisikan untuk kehilangan kebudayaan dan agamanya. Terbukti dengan 2 hal. Yang pertama, penggantian nama. Penggantian nama di sini itu bukan cuma kayak orang tua yang nggak suka sama nama anak akhirnya diganti gitu ya. Dalam dunia perjanjian lama itu nama mengandung unsur yang sangat kuat, terutama hubungan keluarga dan asal usul, ya. Sedangkan di Babel ini nama itu berhubungan dengan ilah. Jadi ketika Daniel diganti namanya, Sadrak teman-temannya juga yang si Hananya dan Misael itu diganti namanya, itu sebenarnya ingin mengubah identitas agama dan budaya. Ini dinamai menurut nama-nama dewa dari Babel, ya. Jadi penggantian nama ini bukan sekedar kayak, oh ini nggak bagus nih, Daniel, Hananya, Misael nggak bagus nih, nggak keren, nggak Babel banget. Ya udah kita ganti deh ya. Nggak selucu itu, nggak se-cute itu ya. Itu cute banget. Tapi ketika mereka diganti nama, itu ada makna teologis di baliknya. Ada kayak makna terselubung lah. Kalau kita bahasanya itu konspirasinya. Konspirasinya apa? Supaya anak-anak muda ini kehilangan identitasnya sebagai orang yang beragama agama Patah-patah, Gren. Patah, Gren. agamanya dengan agama Ntar putus-putus, Gren. Patah-patah. disembah oleh dewa, oleh orang-orang Babel, yaitu dewa-dewa yang dia namanya ada makna teologisnya, terutama dalam hubungan soal penyembahan Allah yang diberikan kepada mereka jadi namanya, gitu ya. Dan bukan hanya itu, Dia nggak mendengar. ternyata mereka juga mengalami pengganti, teman-teman. Jadi cerita ini baik banget Raja Babel yang dikasih makanan dari meja Babel ya. No, makanan adalah sebuah kenajisan. Sebuah kenajisan ya. Loh. Ya, masuk dia lagi belum? left. Gren, Udah masuk lagi Kak belum? Gren. Udah, tapi tadi di mana putusnya? Di Ini sih dia kan mengganti nama. udah ya. Nah ini poin mengganti makanan dan minuman sih, Gren. Oh, poin Oh, oke, gitu. siap.
Oke, sip. Jadi mengganti makanan sekarang ya, itu maknanya adalah kalau di dunia perjanjian lama, makanan itu bicara soal kekudusan kan, ya. Bagi agama Yahudi itu tabu banget untuk makan makanan yang dari bangsa lain. Itu bukan budaya mereka banget, ya. Jadi sebenarnya dengan mengganti makanan, mereka ini dikondisikan pengen supaya orang-orang ini lupa dengan budaya lamanya gitu loh. Dan mulai menyesuaikan diri dengan lifestyle, dimulai dari cara makan orang-orang Babel. Pengen ngubah lifestyle-nya, tapi diubah dari cara makan dulu. Gitu ya. Sama kayak kita di Jakarta. Gue pertama masuk Jakarta, yang diubah adalah cara makan gue. Dulu di Kalimantan nggak ada all you can eat ya. Di Jakarta sekarang ada all you can eat. Dan itu sangat merusak tubuh. Ya. Dan akhirnya gue terbiasa. Jadi all you can eat sekarang jadi santai gitu ya. Nah ini nggak se-cute zaman sekarang ya. Itu masih cute lah ya. Lifestyle ya begitu berubah ya udahlah, it's okay lah. Tapi kalau di kitab Daniel ini ada makna yang dalam. Artinya Raja Babel mencoba menggeser Daniel dan teman-temannya sehingga berubah secara budaya. Makanya ada konflik kebudayaan ya. Nanti kita lihat Daniel nggak mau diubah. Akhirnya ada konflik. Budaya dan agama dia konflik. Ya, jadi ini yang dialami oleh minoritas. Yaitu masalah identitas dan konflik kebudayaan serta agama. Nah ini kan kita alami juga di Indonesia nih. Ya, kalau kita orang Indonesia, identitas kita sebagai Kristen kayaknya ini ya, nggak diragukan ya. Kita Kristen banget. Tapi kita kehilangan keindonesiaan. Gue ngerasa begitu loh. Karena kita merasa kita bukan mayoritas. Indonesia itu bukan kita banget. Atau itu pun kita, kalau itu pun kita, itu nggak sampai mendarah daging gitu loh. Istilahnya kita bisa cuek dengan apa yang terjadi di Indonesia, yang penting kita nggak kena. Ya kan? Tapi lu akan berhenti cuek ketika lu kena. Nah, ini kan kebiasaan kita. Itu menandakan kita sebenarnya kurang Indonesia. Harusnya, mau itu berdampak ke kita atau enggak sebagai orang Kristen, harusnya kita mesti ada sedikit speak up-nya, ada geliatnya, paling enggak empati. Nah, orang Kristen pada umumnya kan kadang-kadang kalau enggak berhubungan dengan Kristen atau enggak berhubungan dengan kepentingan pribadi, enggak terlalu masalah. Jadi mereka agak cuek. Tapi sebenarnya ini masalah identitas. Kita mengaku diri orang Kristen, tapi akhirnya kita kehilangan identitas kita sebagai Indonesia. Karena sedemikian rupa budaya Indonesia ini membuat kita seakan-akan kalau lu mau Indonesia, lu mesti Islam. Ya ini gue agak ngomong frontal ya. Lu mau Indonesia, lu mesti agama yang mayoritas. Padahal nggak begitu. Itu pemikiran yang kurang tepat. Dan itu dialami oleh Daniel juga. Dia ngalamin masalah identitas. Dia seakan-akan ditawan, terus ketika lu di Babel, lu mesti jadi sama kayak orang Babel. Baru lu bisa jadi orang Babel. Kalau lu nggak sama, ya lu nggak bisa jadi orang Babel. Gitu loh. Padahal itu nggak selamanya begitu. Dan konflik kebudayaan serta agama ini kita juga alami di Indonesia. Oh ini udah banyak banget pastilah. Gak usah disebutin lagi. Nah ini semua sebenarnya yang dialami Daniel. Dia kalau mau dibilang minoritas yang terjajah, dia terjajah banget. Dia terjajah banget. Nah ini hidup Daniel cocok buat konteks hidup kita. Kenapa gue angkat dia? Karena punya kesamaan sama kita. Dan dari responnya, nanti kita bisa belajar. Gimana sih cara jadi minoritas yang benar? Kita mau belajar nih. Supaya nanti kita bisa ngomong, aku Kristen, aku Indonesia. Kita kan masih berat sebelah soalnya sekarang. Kalau lu Kristen, lu nggak Indonesia kadang-kadang kan? Tapi kalau lu mau Indonesia, lu nggak jadi Kristen kadang-kadang. Nah, gimana nih? Nah, untuk menjembataninya, kita lihat Daniel gimana. Boleh, next. Nah, boleh di next? Oke. Bagaimana Daniel jadi creative minority? Kita lihat pelan-pelan. Nomor 1. Pertama, usaha Daniel menjadi minoritas yang tetap kreatif, yang nggak kehilangan identitasnya, yang nggak kehilangan keagamaan dan kebudayaannya. Step pertamanya adalah stay authentic. Tetap jadi asli. Jangan kehilangan diri kita. Jangan kehilangan jati diri kita. Boleh baca sekali lagi kayak Yohanes ayat 8.
Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menyajikan dirinya dengan sarapan raja dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ya, gue amazed banget sama kata kedua di ayat 8 ini. Kata kerja yang dipakai itu berketetapan. Ya, ini kata kerja yang kuat banget. Bukan kayak Daniel memilih, Daniel pengen. Itu masih enteng, masih lemah. Kadar kekuatan integritas itu masih rendah ya. Tapi digunakan kata berketetapan. Artinya dia benar-benar saklek. Saklek mati. Pokoknya ini gue. Gitu ya. Ini gue. Ini gue dan lu mesti ikutin gue. Gue nggak bisa diubah. Gitu loh. Nah ini langkah pertamanya. Daniel mengakui apa yang menjadi keadaannya. Latar belakangnya, sukunya, budayanya. Makanya Daniel bisa berketetapan untuk tidak makan makanan raja. Nah, jadi step pertama untuk jadi creative minority, please jangan jadi orang lain. Jangan lihat satu suku lebih baik, akhirnya kita ikut-ikutan suku itu. Lihat suku itu lebih digemari gaya hidupnya, akhirnya kita ikut suku itu. Lihat satu bahasa lebih sering dipakai, kita lebih belajar bahasa itu ketimbang bahasa kita yang diajarin dari kecil ya. Lihat satu budaya itu lebih bagus, misalnya budaya cara pakai jas ya, pakai dasi, oh lebih bagus, lebih keren, lebih eksekutif. Akhirnya belangkon, terus kemben kita tinggalin gitu ya. Kita mesti ngelihat bahwa suku, bahasa, budaya itu kekayaan. Jadi jangan pernah kehilangan kebudayaan, bahasa, dan suku kita. Please jadilah diri kita. Kalau kita Batak, jadi Batak. Kalau kita Jawa, Jawa. Kalau kita Tionghoa, jadi Tionghoa. Indonesia bukan monopoli satu agama atau satu suku, satu bahasa. Enggak. Kita semua tuh bercampur baur untuk jadi satu Indonesia. Jadi jangan sampai kehilangan identitas kita. Kadang-kadang karena Jakarta ini banyak orang Tionghoa, jadi orang-orang yang mungkin non-Tionghoa tuh jadi ngerasa kayak, waduh, kayaknya kita harus jadi kayak mereka deh pergaulannya. Pergi ke mall-mall mewah, atau pergi makan-makan mewah. Padahal nggak semua orang Tionghoa begitu, gitu loh. Banyak orang Tionghoa yang juga melarat, gitu kan. Yang ke mall pun pakai sandal jepit, itu pun cuma beli air putih di food court. Supaya bisa duduk. Banyak juga. Nah, tapi mindset kita tuh udah terarah satu budaya tertentu, satu suku tertentu, satu bahasa tertentu, itu lebih keren. Nah, ini mesti kita hindari. Please, stay authentic. Dan yang kedua, rayain ketimuran kita. Nah, ini ngomong lebih scope yang lebih besar lagi. Bukan cuma kita sebagai suku, misalnya Batak, Tionghoa, ya, atau Melayu, Jawa, ya. Tapi ini lebih ke timur. Kita kan Tionghoa, Jawa, Batak, Bugis, ini kan timur. Jangan kita merasa budaya timur ini budaya yang di bawah budaya barat. Kalau ngomong Inggris ya, kalau ngomong bahasa-bahasa yang gaul di daerah barat, kita rasanya lebih mantep gitu. Jangan sampai begitu. Pak Frank pernah ngomong satu hal waktu dia seminar pendidikan. Anak-anak zaman sekarang orang tuanya lebih suka ngajarin bahasa Inggris ketimbang bahasa Indonesia. Karena orang tua ngerasa, kalau anak dari kecil bisa bahasa Inggris, wah itu kerennya minta ampun, hebat, pinter, cerdas, ya kan? Tapi di satu kesempatan, ketika anak itu ketemu sama neneknya, yang mana nenek itu adalah Cina Toto, Cina pangkat 4, ya kan? Cina Toto misalnya tuh, waduh, taulah Cina Toto ngomong R aja nggak lulus. Ya kan? Misalnya mekar, bunganya mekal loh, mekal. Bukan mekar, tapi mekal. Ya kan? Bayangin nenek yang tua begitu, dengan kemedoan Cinanya, ketemu sama cucu yang barat, lu bayangin. Wah, gila. Itu namanya putus generasi. Ya. Generation distance. Ada jarak generasi, kesenjangan generasi. Nah, jadi orang Indonesia yang mau jadi minoritas yang kreatif, diawali dengan penerimaan diri dulu. Please, jadi kita sendiri-sendiri. Jangan jadi orang lain.
siapapun kita, identitas suku kita, agama kita, budaya kita mesti terima itu. Ya. Suku kita, bahasa, bukan agama ya, sorry. Tadi gue mau ngomong budaya, tapi ngomong ke agama, salah. Budaya, bahasa, suku, kita mesti terima itu. Dan kita berani untuk merayakan ketimuran kita. Kita berani bilang bahwa bahasa Jawa itu nggak beda jauh dengan bahasa Inggris. Even bahasa Inggris memang udah internasional, dan bahasa Jawa baru di sekitaran Nunukan ya, atau di mana gitu kan. Even segitu skupnya. Tapi kita mesti bilang bahwa Timur ini nggak kalah keren. Bahkan udah banyak orang Barat belajar di kita kan. Itu nunjukin bahwa sebenarnya kita nggak kalah saing sebenarnya. Cuma kita belum bisa marketing aja. Gitu ya. Nah, jadi stay authentic. Kedua. Next. Oke. Boleh baca lagi, Kak Yohanes? Kita harus create opportunity. Creative minority adalah minoritas yang menciptakan kesempatan. Bukan menunggu kesempatan, tapi menciptakan. Nah, kita lihat dari Daniel, pasal 2 ayat 16 sampai 18. Oke, sebentar. Daniel pasal 2 ya. Daniel pasal 2 ayat 16 sampai 18. Daniel pasal 2 ayat 16 sampai 18. Yes. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang yang bijaksana lain di Babel. Oke. Dari ayat ini jelas banget bahwa Daniel membuat kesempatan. Jadi ceritanya si Nebukadnezar mimpi. Kalau teman-teman baca nanti Nebukadnezar ini mimpi. Tapi nggak ada satupun yang bisa ngertiin mimpi itu. Ahli-ahli orang-orang bijaksana di Babel nggak ada yang bisa. Nah, Nebukadnezar marah. Udah kita matiin aja semua itu. Semua orang bijaksana di Babel nggak ada yang bisa artiin. Semua kita matiin. Nggak ada gunanya. Wah, gawat dong. Kabar itu nyampe ke telinga Daniel. Daniel bukan pasif. Daniel nggak diem. Di ayat 16 dibilang, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya. Daniel create opportunity. Menciptakan kesempatan. Supaya ada kesempatan untuk hidup bagi semua orang yang di situ. Terutama orang-orang bijaksana, orang-orang yang dianggap sebagai pintar di Babel. Dan Daniel dan teman-temannya terhitung di situ juga. Jadi dia sambil nyelamatin diri, sambil nyelamatin semua orang juga. Daniel menciptakan kesempatan. Dia bukan nunggu. Atau malahan dia ngajak misalnya yang lain untuk separatis ya. Ayo kita berontak ke Raja Nebukadnezar. Gara-gara dia mau bunuh kita. Dia nggak begitu. Dia nggak ofensif. Dia juga nggak pasif. Tapi kreatif. Dia ciptain satu kesempatan, dia ngomong sama Nebukadnezar. Kasih kita kesempatan. Nanti kita tanyain ke Tuhan. Di narasi ini, seakan-akan orang Babel yang butuh sama Daniel. Malah minoritas di sini yang mayoritas. Peran minoritas jadi mayoritas. Tuh bayangin, tuh lihat. Dari narasinya, dari ceritanya di ayat ke-19. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Jadi orang-orang yang bijaksana di Babel ini dikesankan nyawanya tergantung sama Daniel dan teman-temannya. Tuh bayangin. Minoritas bisa berbuat sesuatu. Ya, bahkan bagi minoritas. Jadi kalau kita mikir minoritas dan we cannot do something, itu salah banget. Justru karena kita minoritas, kita mesti lebih kreatif. Kita mesti lebih mikir ekstra bagaimana jadi berkat. Bagaimana jadi garam dan terang. Nah, gue kasih 3 cara di sini. Menciptakan kesempatan itu ada 3 langkah. Pertama, berani bicara. Daniel pertama-tama dia menghadap raja dan meminta kepadanya. Berani bicara dong. Ya kan? Kita mesti berani speak up. Jangan sampai kita nggak speak up. Ada masalah sosial, masalah gereja yang ditutup, nggak adil. Kita mesti berani speak up.
Bukannya ribut ya, beda ya. Ribut sama speak up tuh beda. Ribut sama speak up tuh beda. Speak up itu kita mengangkat satu masalah agar jadi perhatian. Kalau ribut, kita ngerecokin dan gak kasih solusi. Bikin rusuh. Merusak suasana. Ya kan? Tapi kalau berani bicara, kita bikin ini jadi perhatian. Ini penting loh, ayo coba dibahas. Sama kayak RUU PKS ya akhirnya ya. Pelecehan dan kekerasan seksual ya. Itu kan nggak disetujui ya. Padahal itu sangat bisa membantu banyak perempuan. Itu banyak banget bisa membantu perempuan. Nah seharusnya kita mesti bisa speak up juga nih. Ada satu cerita perempuan ya. Ini tadi gue baru dengar dari Elisa. Ada perempuan yang maaf ya. Dia siang-siang karena rumahnya kosong. Dia tiba-tiba rumahnya kemasukan orang yang ada gangguan jiwa. Tapi gangguan jiwa ini gangguan jiwa yang seks mania gitu ya. Seks mania. Dia masuk, dia sembunyi di lemari baju cewek itu. Pas lemari cewek itu buka, dia langsung sergap. Pas disergap, dia bawa pisau kan. Kebesat di kepala ceweknya. Ceweknya pingsan. Dan ketika ceweknya pingsan, diperkosa. Diperkosa, habis diperkosa dia lari kan. Berapa saat kemudian dia DM di Instagram. Dia DM ke cewek itu, dia nanya, gimana? Perutnya udah buncit belum? Wah gila itu sih. Itu cuma bisa jadi screenshot yang dia upload di Twitter, berharap ada orang yang perhatian sama dia. Nah itu kan kasihan banget kan? Nah kalau kita sebagai orang Kristen cuma mikir, aduh ya deh itu mungkin proses buat dia lah ya. Waduh itu kejam banget sih kita. Kalau kita cuma bisa bilang, itu proses buat dia, supaya dia lebih matang lagi dalam Tuhan. Waduh, itu agak gila sih. Coba kalau itu terjadi di diri kita, atau di anak kita, atau bahkan di istri kita suatu hari. Wah, itu gila banget sih. Nah, kita bukan artinya pengen ngerecokin negara. Negara udah banyak masalah, kita tambahin lagi. Enggak. Tapi ini mesti jadi perhatian kita juga orang Kristen. Ngambil bagian di speak up, bicara. Apa yang harus kita bicarakan? Itu soal berani bicara. Kedua, bukan cuma bicara, tapi kita juga berani ambil bagian. Sama kayak Daniel. Dia bukan cuma bilang, Raja tolong dong jangan bunuh kita. Kan Raja nggak adil kalau bunuh orang tiba-tiba. Dia nggak cuma speak up, tapi dia juga memohonkan belas kasihan kepada Allah. Dia yang kerja juga. Dia ambil bagian. Nah, kita mesti ambil bagian juga. Di lingkungan kita, apa yang bisa kita bantu. Jadi masalah sosial, yuk kita bantu. Kalau misalnya ada contohnya GSKI ya, mungkin GSKI ya. GSKI masuk di ranah sosial, di mana banyak orang yang nggak bisa memulai usaha, nggak bisa berwirausaha. Sekarang ada program namanya Gemari. Ya, Gemari. Teman-teman pasti udah lihat juga ya. Nah, ini salah satu cara bagaimana Rehoboth, GSKI, secara umum, menjadi bagian minoritas yang kreatif. Ambil bagian. Even itu lingkungan pendeta kita doang. It's okay. Itu tapi lebih baik daripada nggak sama sekali. Gitu ya. Nah, berani bicara, berani ambil bagian. Dan ingatlah bahwa yang terakhir, Allah hadir dalam setiap kesempatan. Ketika kita bisa menciptakan kesempatan, jangan takut bahwa Tuhan tidak berkehendak. Tuhan pasti hadir di situ. Karena Tuhan adalah Tuhan yang ingin ada keadilan di setiap tempat. Kita pasti Tuhan yang pengen semuanya hidup dalam keadilan, kesetaraan, ya, kemerataan. Nggak yang satu kaya banget, yang satu miskin banget. Nggak, pasti Tuhan nggak mau begitu. Tuhan mau kalau bisa semua merata. Meskipun itu bukan fokus utama kekristenan. Tapi itu salah satu hal yang harus kita pikirkan. Orang nggak bisa dengar Injil kalau perutnya lapar. Tuhan pun pasti ingin bercampur tangan di kehidupan ekonomi kita dan kehidupan ekonomi orang-orang yang akan mengenal Dia. Maka kita mesti berani ambil kesempatan. Kita sebagai minoritas coba lihat di sekitar kita. Apa yang bisa kita kerjain? Tuhan akan hadir di kesempatan itu. Asalkan kita memang benar-benar persembahan buat Tuhan. Dan poin terakhir, boleh di next? Nah, jadi creative minority juga harus diimbangi sama friendly minority. Coba baca Daniel, Kak Yohanes.
Pasal 2 ayat 24 sampai 25. Harus friendly juga. Sebentar. Daniel pasal 2 ayat 24 sampai 25. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel, maka pergilah ia serta berkata kepadanya, demikianlah orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Ariok segera membawa Daniel menghadap raja, serta berkata kepada raja demikian. Aku telah mendapatkan seorang dari antara orang-orang buangan, dari Yehuda, yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Oke. Di sini Daniel bangun hubungan sama si Ariok. Ya. Jadi Daniel bukan mentang-mentang dia punya kuasa, dia dekat sama Tuhan, dia langsung maju sendiri. Dia tetap melihat di mana ada orang lain dibutuhkan. Dia bangun hubungan yang baik dengan orang Babel. Dalam hal ini Ariok. Ya, Ariok ini ajudannya Nebukadnezar. Nah, ini dia bangun hubungan. Dan perhatikan, teman-teman, perhatikan apa kata Daniel. Daniel bilang begini, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Daniel nggak bilang begini, jangan kau lenyapin orang Babel. Soalnya aku juga bisa mati loh. Jangan kau lenyapin orang bijaksana. Nanti aku mati juga. Dia nggak pakai alasan yang memuat alasan yang egosentris ya. Yang kayak masih lu mikirin diri lu, baru orang lain. Enggak. Dia pikirin orang lain dulu, baru diri dia. Dengan orang-orang bijaksana di Babel nggak langsung dibunuh, maka dia pun nanti bisa selamat. Tapi yang jadi fokus utama bukan dirinya. Tapi orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau bunuh. Tuh, lihat. Daniel mikirin orang lain di atas kepentingan dia. Nah, artinya ketika kita jadi minoritas, hal pertama untuk jadi minoritas yang bersahabat adalah utamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Ini kehidupan Kristen yang sangat penting. Ini nilai kehidupan Kristen yang sangat penting. Paulus juga ngomong begitu. Jangan kamu anggap dirimu lebih penting dari orang lain. Hendaklah tiap-tiap orang lain menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya. Itu memang nilai Kristen. Bukan cuma dari Daniel. Di seluruh Alkitab itu intinya. Nah, maka kita nggak boleh bangun eksklusivitas. Jangan bangun tembok sama orang lain. Sama agama lain. Hanya karena penampilannya yang beda. Misalnya dia jenggotan, celananya menggantung gitu ya. Jangan jadi alasan buat, waduh, dia nggak ini nih, nggak patut buat diramahin, nggak patut buat disambut ya. Justru orang yang begini jadi tujuan sasaran utama kita buat disambut. Kepentingan dia di atas kepentingan kita. Untuk melakukan apa yang membawa harap. Halo. Dari disambut. Oh ya, justru orang-orang yang kayak begitu mesti disambut. Ya. Supaya kita jadi berkat. Ya kan? Nah, dan jangan lupa lakukan apa yang membawa harmoni. Apa yang membawa kedamaian buat orang lain. Kalau memang kadang-kadang ada di mana kita mengalah, ya mengalah lah. Ya kan? Kalau di mana mungkin nggak ketemu lagi pendapat, kita pun nggak bisa terlalu banyak bicara. Ya nih Kak, lagi galau. Karena internet lagi gangguan. Jadi cuma pakai internet handphone ini. Nah, jadi gitu ya. Friendly minority ini bicara soal bagaimana kita membangun hubungan. Karena creative minority ini bukan cuma bicara soal bagaimana kita bisa nonjol ke depan. Bisa kelihatan di permukaan. Dan orang-orang senang sama kita. Tapi kita juga harus membawa orang lain naik di atas kita. Kita yang di bawah. Orang lain jadi naik di atas kita. Jadi prinsipnya bukan kita yang di atas terus narik orang ke atas gitu ya. Yang bawah itu ke atas. Enggak. Kita jadi pijakan orang lain supaya orang lain bisa naik ke atas. Dan kita bersahabat dengan mereka.
Karena creative minority bukan cuma bicara bagaimana kita menciptakan sesuatu, tapi bagaimana kita berelasi juga ke orang. Bagaimana sih kita bisa menciptakan suasana yang harmoni antara minoritas dan mayoritas? Bagaimana sih caranya? Kita nggak bisa jadi kreatif tanpa kita bersahabat. Makanya, kalau kita mau lebih hebat berkreasi, mau lebih hebat berkreatif, banyak hal mau kita kerjain dalam Tuhan, kita butuh orang lain. Dan orang lain itu bukan cuma orang seiman, tapi bahkan orang yang tidak seiman dengan kita. Mereka pun adalah sahabat kita untuk mewujudkan rencana Allah. Jadi, miliki mindset ini. Creative minority yang pertama itu stay authentic. Dia nggak kehilangan identitasnya. Yang kedua, dia aktif. Dia kreatif dalam menciptakan kesempatan. Dia berani bicara, dia berani ambil bagian, dan dia yakin bahwa Allah hadir dalam setiap kesempatan yang boleh ada. Tapi dia juga bukan menonjol sendiri, tapi dia bersama-sama orang lain, bahkan orang yang nggak seiman, untuk melakukan apa yang membawa harmoni untuk dunia. Supaya kerajaan Allah itu hadir. Kita jadi berkat. Ya. Dan yang terakhir, slide terakhir, next. Akhir kata teman-teman, ya, wa ila wahil daya, ya kan? Minoritas bukan alasan untuk pasif, diam atau bahkan merusak. Minoritas adalah kenyataan yang menantang kita untuk tetap bisa berkata, aku Kristen, aku Indonesia. Dengan lantang, tulus, dan patriotik, tanpa kehilangan identitas kewarganegaraan surgawi. Jadi minoritas itu kenyataan memang. Tapi ini menantang kita. Bisa nggak kita tetap bilang Kristen, dan kita mengakui diri kita tetap Indonesia, bersama dengan diri kita Kristen. Dan kalau kita Kristen, kita Indonesia, terus mesti jadi apa? Kita mesti jadi minoritas yang kreatif. Supaya kita nggak kehilangan identitas kita sebagai warga Indonesia yang mesti berperan serta, tapi juga nggak kehilangan identitas kita sebagai warga negara surgawi yang suatu hari pulang ke surga. Dan kita pertanggungjawabin semua apa yang kita lakuin di bumi. Oke? Kira-kira begitu pidato 17-an kita. Tuhan berkati. Mantap banget. Thank you so much Kak Gren ya. Yes. Jadi minoritas yang kreatif. Wow. Ini berarti sesi itu ya Kak Gren ya? Sesi tanya jawab atau gimana nih Kak Gren? Boleh, Oh enggak bebas. ya, ini Kalau mau nanya boleh. kita biasanya sampai jam 9, kita masih punya waktu 27 menit lagi. Ya, teman-teman ada yang mau tertarik untuk mendalami? Tadi banyak sekali itu insight ya dari Luber ya. Menarik banget ini Kak Gren. Aku jadi teringat nih Kak Gren itu pernah namanya ikutan apa namanya itu itu ya diskusi-diskusi di GKA. Kalau Kak Gren tahu GKA, Gereja Komunitas Anugerah Baptis Salemba, pasti Kak Gren tahu tuh. Suatu saat mereka membahas kerajaan Allah menurut Friedrich Engels. Nah, Friedrich Engels ini mirip banget sama yang Kak Gren bilang gitu. Nah, Friedrich Engels ini seorang PNS ya di Jerman gitu ya. Nah, karena dia PNS itu dia berteologi juga berdasarkan lingkungannya. Dan bagi dia kerajaan Allah itu memang bumi gitu. Jadi kerajaan Allah seperti yang Kak Gren bilang itu adalah maksudnya dia pengen di Jerman lah akan kerajaan Allah begitu. Jerman lah akan jadi kerajaan Allah gitu. Jadi surga itu ya Jerman gitu bagi Engel, bagi Hegel gitu ya. Nah, ya itu tadi mirip-mirip banget sama yang Kak Gren bilang gitu ya. Dan memang GKA itu menghidupi beberapa pandangan-pandangan filsafat Hegel tadi, terus juga Karl Marx, mereka juga menghidupi, dan hasilnya adalah ya seperti Kak Gren bilang, orang Kristen yang bersuara dan memang akhirnya mengusahakan memperjuangkan minoritas yang tertindas tadi. Nah, makanya ketika kalau kita ingat itu ada yang The Jakarta Five yang 5 orang Papua yang menebarkan bendera bintang kejora yang ditangkap dan di penjara 9 bulan itu
itu usaha GKA itu mereka mendampingi. Jadi mereka lewat sosmed mereka menyuarakan bahwa memang The Jakarta Five itu tidak sepatutnya dihukum berat gitu ya, karena di situ mereka dianggap sebagai tahanan politik gitu, dan perjuangan mereka membuahkan hasil, jadinya ya cuma 9 bulan lah dihukum. 9 bulan atau 6 bulan ya? Salah ya, 9 bulan penjara. Jadi Jakarta Five akhirnya divonis 9 bulan penjara. Dan itu hasil pendampingan dari GKA. Dan mereka dengan getol tuh menyuarakan anti undang-undang apa itu Kak Gren yang pukul rata itu? Undang-undang apa itu namanya? Yang kemarin heboh itu juga. Ini, aduh apa ya? Aduh, undang-undang apa itu ya? Saya juga lupa itu. Undang-undang yang heboh itu loh. Kak Posma mungkin tahu nih tentang pekerja-pekerja juga itu. Apa itu ya? Ini ya apa? Apa tuh? Aduh, saya lupa. Ada di pikiran ada namanya. Tentang pekerjaan. Omnibus Law. Omnibus Law. Omnibus Law. Oh iya. Omnibus Law. Itu pendetanya itu tuh di sosmed tuh keras banget. Apa umat Yesus Kristus harus tolak Omnibus Law gitu. Waduh. Jadi memang mereka akhirnya ya kayak gitu. Jadi menarik juga ya, maksudnya orang Kristen yang seperti itu tuh kita memang butuh gitu. Dan ya luar biasa ya Kak Yohanes nih ya, banyak mainnya udah jauh juga ya. Enggak lah, Kak Gren lebih jauh lah. Bersyukur sih, maksudnya apa namanya, kayak Kak Gren, Kak Daniel kemarin, Kak Davin itu kan menyuarakan apa yang belum terlalu tergali gitu ya oleh generasi-generasi atas kita gitu. Ini kan memperkaya sekali apa namanya, ranah-ranah gagasan teologi kita gitu. Betul. Dan yang paling penting sebenarnya cara kita buat berhadapan sama orang itu. Kalau misal di sosmed kita cuma teriakan tanpa solusi, ya itu nggak benar juga. Dan kalau misalnya tadi kayak dibilang Jerman kerajaan Allah, ya sebenarnya itu bukan ide Friedrich Engels sih kalau menurut aku ya Kak ya. Itu bukan ide Friedrich Engels. Seharusnya itu memang ide seluruh orang Kristen. Karena kan Tuhan bilang, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya pemerintahan Allah turun di bumi kan. Tapi tentu fisiknya bukan di sini pasti. Tapi suasananya harus hadir. Pemerintahan Tuhan harus hadir di sini. Betul. Ya, mungkin itu si Hegel memang menafsirkan itu ayat firman Tuhan itu ya. Jadi dia menafsir seperti itu. Nah, ini mungkin kita itu Kak Gren. Mungkin kalau teman-teman ini kalau misalnya nggak ditanya, mereka nggak ngomong gitu. Jadi mungkin bersama kita ini sebenarnya ada banyak apa ya, orang-orang yang bisa memberikan itulah berbagi pengalaman gitu. Contohnya nih Kak Rini yang tadi bernyanyi bersama kita Cile. Kak Rini ini kan itu ya di sekolah itu pasti minoritas juga ya Kak Rini ya. Siap-siap ditembak Anes ya. Halo Kak Rini. Sebut aja lagi. Nah, Kak Rini ini posisinya unik nih Kak Gren. Jadi itu dia seorang guru sekaligus manajer sekolah ya Kak Rini ya. Jadi Kenapa bilang gue manajer? Nggak usah. Aku mau bilang itu kepala sekolah gitu. Nanti Kak Rini itu apa namanya? Tapi memang kepala sekolah sih. Oke lah, kepala sekolah. Kak Rini ini dia sekarang kepala sekolah. Jadi ini Kak Rini kita pengen tahu nih kalau Kak Rini selama ini gimana sebagai orang Kristen yang punya ya bisa dibilang kuasa gitu ya, punya kuasa. Gimana sih Kak Rini praktiknya selama ini menerapkan nilai-nilai kekristenannya gitu. Soalnya minoritas tapi punya kuasa gitu. Ini ibarat kayak Yusuf gitu. Yusuf kan minoritas tapi kemudian dapat bukan itu Yusuf posisi saya. gitu. Anes ngadi-ngadi. Gitu kan. Nah, itu gimana nih Kak Rini nih? Kalau di tempat kerjaan gue sih uniknya, ya bener sih memang. Karena memang anak-anak yang kami urus kan hampir semua 99% itu Muslim. Kristen itu tahun ini hanya bahkan cuma 3 orang. Oke. Gue pernah mencoba
bukan Kristen kan, membuat mereka menyadari toleransi itu apa gitu dengan menghimbau untuk nggak ngomong assalamualaikum di awal pelajaran. Jadi kalau ada yang di awal-awal gue jadi kepala sekolah tuh, kalau ada yang ngucapin assalamualaikum, gue jawabnya selamat pagi gitu. Terus gue ngasih tahu nggak boleh ngomongnya jangan assalamualaikum. Gue ngasih tahu saya tuh non muslim, kenapa lu ngomong assalamualaikum sih gitu. Cuman anak-anak ini tuh kayaknya nggak ngerti, mereka sih nggak benci sama gue, cuman akhirnya gue yang ngalah, ya udahlah gue mengucapkan assalamualaikum, akhirnya telepon apa semua. Jadi maksudnya bukan jadi Islam sih, jadi ikutin mereka punya kultur sama tapi maksudnya gue tuh punya kerinduan anak-anak ini tahu bahwa di tempat mereka sekolah itu ada banyak perbedaan yang ditemui. Yang paling kelihatan itu lu punya kepala sekolah tuh bukan muslim gitu. Jadi kalau datang, mereka pernah WhatsApp gue tuh hari Minggu lagi ibadah, terus nanya, kok ibu lama balas WhatsApp-nya, terus gue kasih tahu, maaf ya saya tadi lagi ibadah. Baru lama-lama karena sering mereka gitu, mereka oh iya maaf bu, nggak tahu kalau ibu lagi gereja gitu. Itu yang jadi tantangan di sekolah. Pertama karena selain ini agamanya agama mayoritas, kedua karena ini anak-anak prasejahtera, di sekolah gue tuh bukan anak-anak orang kaya, emang anak-anak miskin. Iya. Jadi pengalaman mereka, emang lingkungan mereka tuh nggak pernah ada yang beda agama, satu agama semua. Oh, gitu akhirnya, ya, menarik juga ya. Ya akhirnya mereka, tapi mungkin itu cara yang lebih tepat emang bukan dengan ngomong sih, emang ya kita ngeblend sama kehidupan kultur mereka dan lewat. Akhirnya gue nyadarin bahwa untuk nunjukin gue Kristen itu bukan dengan ngasih tahu bahwa kalau ketemu gue tuh salamnya bukan assalamualaikum, selamat pagi aja. Kalau lo ngomong shalom, nggak gitu. Karena capek kan bilang jangan ngomong assalamualaikum gitu, ngelarangnya tuh susah. Itu sesederhana loh. Cuman terus kalau gue masuk kelas itu mereka aneh, karena gue kalau masuk kelas misalnya mau ngenalin guru baru atau ada pengumuman kan ke ruang kelas, itu karena gue satu-satunya orang yang mereka sempet nggak kalau kok guru ini nggak ngomong assalamualaikum ya gitu. Ya gue ngomong ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Pertemuan orang tua murid juga karena muka gue tuh Batak ya, muka gue tuh dianggap orang Tionghoa. Jadi sempet ada yang minder ketemu gue. Ada yang mengira, jadi kalau gue visit ke rumahnya, dikira gue tuh tajir melintir, kulit gue kinclong kayak apa. Terus ditanya, mobilnya parkir di mana? Nanti biar kami amankan gitu. Karena mereka respect kan sama kepala sekolah, sama pihak sekolah. Terus ya, ibu jalan kaki ya dari depan, mobilnya jangan jauh-jauh parkirnya. Gue bilang mobilnya diparkir di depan mall. Naik angkot saya. Itu nggak sekali dua kali gitu. Terus ya nggak ini pertama agama udah minoritas. Terus muke gue tuh muke minoritas banget. Sedih banget gak sih lo? Nggak sedih sih ya. Jadi itu tapi nggak pernah ngerasain yang sampai dibully terus dipersulit sih, enggak. Tapi tantangan gue itu adalah karena under gue tuh karyawannya banyak, karyawan kayak gue yang gaji aja. Guru-guru di bawah gue itu ada 15 orang dan hampir cuma 1 orang yang Kristen, sisanya tuh Muslim. Terus gue tuh ngajarin, kan namanya Muslim ya, ntar sholat 5 waktu. Terus mereka tuh kalau sholat, gue tahu sholat tuh kalau dihitung nggak sampai 10 menit kalau sholat. Kalau izin sholat, lebih dari 10 menit, itu gue samperin gue sholat. Kadang kan selesai sholat tuh ngerumpi. Gitu, gue bilang, gue nggak ngelarang lo pada sholat. Sholat mah sholat aja, cuman lu sholat rajin, kalau lu korupsi waktu juga nggak bagus juga, gue bilang gitu. Nah, akhirnya jadi ini sih, bukan takut ya. Maksudnya gue kadang iseng doang ngelongok, udah selesai sholatnya. Iya bu, udah. Udah terus duduk aja. Ya udahlah, gue tinggal, gue mulai rapatnya lagi gitu. Kan pada gede gitu. Cuman maksudnya ada sih yang Muslim yang disiplin, jadi selesai sholat dia memang langsung balik kerja. Cuman ada juga yang sebenarnya sama aja sih, nggak Kristen, nggak agama mayoritas minoritas. Yang Kristen juga ada yang alasannya doa pagi, terus dia datangnya siang, datang ya gitu-gitulah.
agama kan cuma label ya. Gitu. Ada Iya, juga betul. yang agama dari agama ini nyebutin langsung agamanya jadi jangan Kristen atau Muslim. Yang dari agama minoritas, agama Hindu atau Kristen gitu, tapi ternyata waktu kerja malah nggak jadi berkat gitu. Itu kan gue juga malu ya jadinya. Gitu. Jadi malah berat tantangannya sebagai minoritas, tapi nggak ini sih. Maksudnya tergantung membawa diri aja sih. Kalau misalnya nggak kalau lu nggak nyebelin ya, kalau gue bilangnya ya, kalau lu orang yang nggak nyebelin, akhirnya jadi berkat buat mereka nggak merasa gue beda. Oke. Gitu sih tipsnya. Terima kasih. Yang PNS kayaknya lebih banyak kultur lebih macam-macam. Aduh, gimana Kak Glenn mau nanggapi dulu? Udah cakep lah itu menambahi malah dari kehidupan nyata. Cocok. Iya, menekankan itu ya. Jadi menekankan nilai-nilainya itu di mana di kedisiplinan ya. Kedisiplinan itu ya kerja keras lah memang itu nilai-nilai kekristenan banget, terutama Protestan ya kan kita yang menekankan banyak bekerja keras begitu. Daniel open mic mungkin mau ngomong ya Daniel. Gue. Mic Daniel. Nambahin Dan? Enggak lagi. Ini sih kalau nggak ada yang mau bersuara, gue coba bersuara. Jadi Asik. gue sama jadi minggu depan tuh gue sama Yohanes tuh sharing. Kita tektokan gitu. Jadi gue sama Yohanes diskusi. Jadi minggu depan itu kita bahas toleransi. Jadi berkaitan sama diskusi hari ini. Nah, itu berfokus sama toleransi yang kebablasan. Dan menurut gue hari ini sih lumayan menjawab ya. Jadi gimana supaya kita nggak toleransi kebablasan, yaitu supaya, ya itu poinnya adalah kata kuncinya itu nggak ninggalin nilai-nilai kekristenan ya. Tidak, kita boleh ngikut, tapi jangan sampai kita ninggalin nilai-nilai kekristenan itu. Tapi walaupun penerapannya kita sering banget kebablasan sih. Ya apa sih ya? Contohnya apa ya kebablasan? Tapi gue ngerasa kita tuh sebagai minoritas kita ya kebablasan juga yang ngikut juga ya, ikut nongkrong juga bergaul. Contohnya apa? Contohnya apa ini sih? Toleransi kebablasan. Ya contohnya bergaul sama teman-teman yang sekuler gitu kan. Ya kita punya nilai-nilai misalnya ya pergaulan yang baik gitu kan, tidak mengkonsumsi minuman. Yang sekuler, teman yang sekuler apa? Ya kan banyak orang Jakarta mah banyak teman-teman sekuler. Lo nggak boleh misahin sekuler dan sekuler. Kerajaan surga bro. Nah betul, nggak boleh dualisme. Oh ya nggak boleh ya. Nah maksudnya ya tahulah kita kan pasti punya teman-teman yang tidak dalam pergaulan tidak menekankan nilai kekristenan ya kan. Nah, misalnya kayak kemarin minggu lalu Kak Nail tuh di kantor dia yang lama tuh kan pergaulannya tuh ke villa, ngajak-ngajak cewek itu emang kita nggak bisa, emang kayak gitu ya kita harus pisahin dong kayak gitu kan. Maksudnya ya itu toleransi kan bisa aja kita bablas jadinya ikutan gitu. Kita mentoleransi budaya mereka seperti itu, kebiasaan mereka seperti itu, terus kita jadinya ikutan dan karena kita toleransi dan akhirnya terjerumus dalam pergaulan-pergaulan kayak gitu tuh. Ya itu contoh kecil lah. Contoh yang besarnya banyak, yang lain nanti panjang. Itu minggu depan. Ya itu mungkin si Grand mau itu Grand ya gimana ya supaya kita nggak kebablasan ini ya, karena ya buktinya kita berani, kadang-kadang kita malah terjebak ini loh, kita udah terlanjur join, ya kita malah jadi ngikut gitu. Padahal tadinya kita cuma jadi berkat, pengen berbagi kita, atau pengen ya jadi berkat sih buat mereka. Ternyata ya akhirnya kebablasan juga gitu. Gue sih sering ngerasain. Iya. Kalau gue sih ngerasa nggak ada toleransi yang kebablasan ya. Mungkin bahasanya begini, kompromi gitu ya. Iya. Kompromi. Kalau toleransi kan dia memang memberi ruang bagi orang lain buat beda sama dia kan. Jadi sebenarnya gini kalau menurut gue ya, mungkin contoh kompromi ini misalnya tadi kalau gue nangkep, kompromi ini maksudnya adalah ketika teman-teman punya gaya hidup yang nggak benar nih, itu toleransi sama mereka gitu ya.
akhirnya kita kebawa gitu ya, bener nggak? Iya. Kalau misalnya kayak begitu, sebenarnya inilah pentingnya ya. Kalau menurut gue ya, inilah pentingnya kita punya mentor. Kita nggak bisa sendiri. Ada orang yang mesti supervisi di atas kita, ngelihat bagaimana pergaulan kita gitu. Dia yang bisa memberikan pandangan bandingan bahwa, kayaknya lu udah bablas deh. Kayaknya lu udah nggak sepatutnya lagi deh gitu. Ini udah nggak benar nih, gitu loh. Jadi kita butuh second opinion kalau menurut gua sih. Kadang-kadang kebablasan itu kita bukan yang nggak tahu bahwa itu salah. Kita tahu itu salah, tapi kita mau nggak mau lakuin karena nggak enak, benar nggak? Iya. Nah, jadi mesti ada orang yang di samping kita, atau bahkan mungkin di atas kita. Di samping itu maksudnya yang seumur, atau siapalah gitu loh, sahabat rohani ya. Atau di atas kita mungkin bapak rohani, kakak rohani, yang mungkin bisa kita terbuka, terus dia bisa kasih second opinion. Ini udah lewat atau belum? Ini kompromi atau toleransi? Gitu loh. Kalau gue sih gitu ya, gue lebih ke, kita tuh nggak bisa kayak, ya even goalnya itu ya, goalnya tuh lu bisa langsung tanya Tuhan ya. Goalnya lu tuh langsung bisa tahu, oh ini Tuhan nih bablas nih, nggak boleh nih, ya kan? Cuma kan nggak semua orang bisa punya kemampuan itu kan? Makanya mesti ada mentor atau sahabat rohani. Menurut gue sih itu, dan yang bisa nyelamatin kita. Salah satunya ya. Iya. Di samping belajar firman dan sebagainya, itu kan pasti udah jawaban yang mainstream banget ya. Tapi gue tambahin yang ini aja sih. Oke. Thank you. Jadi memang komunitas ya Kak Gren ya, penting banget. Komunitas. Dan yang paling penting yang supervisi. Bukan komunitas dalam arti cuma ngumpul-ngumpul. Aku nggak pakai kata komunitas tadi karena takutnya gini, komunitas itu seringkali cuma temenan gitu ya. Tapi kata kuncinya itu orang yang supervisi atau paling nggak saling memantau lah gitu ya, saling controlling lah. Bisa pasangan hidup, bisa teman dekat gitu ya. Komunitas IHOM Perdatam, boleh. Iya. Cakep. Nah, itu tuh. Tantangan memang kalau kayak gitu, mentor-mentor saling kontrol gini, tantangan gara-gara sama-sama online ya, jadinya agak itu ya terbatas gitu kan. Terbatas pada jaringan, terbatas pada pulsa, kuota gitu-gitu ya. Memang akhirnya ada tantangan di sini nih gara-gara corona ini. Ya, tapi itulah kepedulian pasti bisa mengatasinya aja. Dan gue sedih banget loh, corona ini udah ada 4 orang nih. Sejak masa corona ini udah ada 4 orang yang di Rehoboth itu gila banget dia. Oh itu dulu dia gila banget. Tapi 4 orang ini sekarang semua pada bilang tau nggak apa? Gue udah rasa nggak layak, gue udah jauh dari Tuhan. Aduh, gue stres deh, gimana caranya? Gilanya maksudnya apa nih? Apa intens gitu ya? Yakinin ya. Gara-gara yang satunya sangat intens, sangat apa ya? Kalau kita lihat itu dia sangat berapi-api gitu. Cuma gara-gara pandemi ini selama 4 bulanan lebih ini, jadi nggak mau ikut ibadah, udah nggak mau ketemu orang lagi, takut buat balas chat, dan selalu bilang diri dia nggak layak, nggak mau sharing. Waduh, itu udah, pusing deh. Waduh. 4 orang nih, aku kalau sebut namanya pasti kenal semua udah langsung. Waduh. Gue sebut 4 namanya langsung kenal. Bolehlah 1. Terus gimana Kak Gren tuh kalau kayak gitu? Nah itu makanya aku aja masih bingung gimana cara balikin ya. Mereka itu krisis karena nggak ada kebiasaan dulu untuk ketemu orang-orang ya kan. Untuk dicas secara rohani langsung ya, secara langsung, cas rohani secara langsung. Sekarang kan mesti nyari sendiri kan, mesti mandiri kan. Kalau enggak kan kita hilang banget kan. Nah akhirnya sekarang mereka hilang banget. Waduh. Ya ada yang nggak banget sih di antara 4 itu. Tapi yang banget tuh kayaknya udah 2. Harus one on one ya, kayaknya kayak gitu mah. Ya disamperin aja kan. Udah ya, one on one. Mungkin video call juga, kalau misalnya nggak bisa samperin kan video call, mungkin one on one kali ya. Benar. Bisa gitu mungkin. Oke deh, semoga. gitu. Ini ada pertanyaan dari Kak Clara. Mungkin Kak Clara open bisa mic open mic langsung? Monggo. Oke. Halo. Kok Gren. Clara. Halo, Ko. Aku mau nanya dong, Ko. Jadi kan tadi Ko Gren bilang kalau misalkan kita harus jadi minoritas yang bisa menciptakan itu kan, create opportunity gitu. Harus berani untuk bicara, ambil bagian. Nah, tapi kadang-kadang aku tuh sempat mikir gini loh. Ketika kita punya kita mau nih untuk berani speak up gitu.
yang kita tahu itu adalah kebenaran. Tapi rupanya itu kadang suka bertentangan atau bisa jadi bergesekan sama kepercayaan orang lain gitu. Atau ya maksudnya jadi kadang kita mau speak up yang mengenai kebenaran yang kita pahami itu, jadi kita nggak bisa ngeluarin karena kita takut menyinggung perasaan orang lain gitu. Jadi kira-kira sejauh mana kita harus bisa speak up tapi tanpa ujung-ujungnya jadi menyudutkan satu pihak gitu. Oke. Thank you. Bagus pertanyaannya. Kalau speak up itu bicara soal kepercayaan agama fundamental, itu jangan ngomong. Apalagi membenturkan. Jangan. Misalnya soal Nabi Isa, misalnya ya. Bagi orang golongan A, Nabi Isa itu bukan Tuhan. Bagi yang kita, Nabi Isa itu Tuhan, misalnya ya ini misalnya. Nah, kepercayaan fundamental begini yang nggak bisa diubah. Dan kalau diubah pun nggak ada fungsinya terlalu signifikan, ya nggak usah diomongin gitu loh. Jangan sampai kita ngomongin sesuatu yang orang belum tentu berubah, tapi kita udah ngelukain dia dulu gitu loh. Dan itu nggak ada gunanya untuk kehidupan bermasyarakat tuh nggak ada gunanya gitu loh. Antara hubungan kita sama dia jadi rusak. Tapi beda kasusnya ama begini. Ama hal-hal yang harusnya berhubungan dengan keadilan ya. Misalnya ngomong soal kalau di kelas misalnya ada yang diperlakuin nggak adil misalnya. Nah, kita mesti berani speak up meskipun itu melukai. Gitu loh. Tapi kalau misalnya kepercayaan agama lebih baik jangan. Jadi batasannya itu kepercayaan fundamental seseorang. Kalau itu kepercayaan fundamental jangan digoyang, biarin aja. Tapi kalau itu adalah sebuah kayak pilihan yang opsional yang orang mesti pertimbangin ulang nih. Ada sisi lain yang gue lihat, tapi lu belum lihat, lu mesti dengerin. Nah, itu mesti kita berani speak up. Tapi beda, jangan sampai lu speak up untuk hal-hal yang orang udah punya kekeh di situ, udah batu ya. Contohnya kayak tadi pendirian agama, itu jangan. Terus ideologi, jangan. Tapi kalau pilihan-pilihan yang mungkin bisa merugikan orang, pilihan-pilihan yang bisa digoyang gitu ya, bahasa gaulnya ya, itu kita masih berani speak up, Clara. Jadi kepercayaan fundamental jangan, tapi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum itu yang kita mesti speak up, meskipun kita kadang-kadang berkorban untuk melukai orang. Bukan melukai maksudnya, tapi memang orang akan terlukai. Karena cara kita ngomong, menyampaikan sesuatu itu bertentangan dengan apa yang dia pikirkan. Nah, tapi kita juga sebagai orang Indonesia jangan baperan juga lah. Ini memang kita terlalu timur lah kadang-kadang ya. Ini timuran negatif sih. Cara timuran negatif. Kalau ada orang seberangan sama dia langsung sensian, baperan ya. Ini nggak benar juga sih. Dalam hal ini Barat lebih bagus memang. Bagaimana dia nerima orang yang beda pendapat gitu kan. Nah, mungkin hal ini bisa diubah. Dan kita nggak perlu takut. Tetap sampaikan dengan cara yang baik. Tapi juga jangan sampai kita ngorbanin kepercayaan kita. Kita percaya ini yang adil buat orang lain. Ini penting nih. Terus kita biarin aja. Itu jadi nggak bertanggung jawab. Tapi beda kasusnya kalau misalnya udah di ujung, udah benar-benar stuck banget, dan kita tuh berada di posisi bawahan, dia atasan kita, dia udah kekeh di situ. Ya udah, kita stop aja. Yang penting kita udah kasih pandangan. Kewajiban kita itu bukan apa yang kita katakan itu dilakukan, tapi kewajiban kita adalah speak up, bicara. Kalau udah bicara orang nggak terima, ya sudahlah, mau gimana lagi kan? Kira-kira gitu, Clara. Oke, Kak Gran, aku paham. Thank you, Ko. Tip. Mantap. Tanggapin lagi dong, Kak Clara. Oke, aku mau kasih contoh kasus. Ya, apa tuh, Kak? Apa tuh, Kak? Nggak, kira mau cari contoh kasusnya. Oh, enggak, aku sempat mikir sih, kayak kadang kalau sekarang kan banyak kayak kasus-kasus yang tadi kan Ko Gran juga sebutin tuh yang mengenai kekerasan seksual gitu kan, kayak soal RUU PKS kayak gitu-gitu. Nah, kadang kan ada juga gitu pandangan pola pikir orang yang disadur dari kepercayaan mereka gitu. Kadang kalau kita udah kita udah mencoba untuk memberikan pandangan kita gitu kan, untuk menyuarakan keadilan, tapi mereka juga menyerang balik gitu kadang-kadang kan gitu. Jadi kadang aku susahnya, maksudnya aku sebagai punya background sekolah
kuliah politik juga jadinya kan harusnya kan justru lebih banyak speak up gitu. Tapi aku tipe orangnya yang kalau misalkan rupanya mereka nggak bisa diajak ngobrol bareng, ya aku lebih cenderung untuk ya udah gitu, biarkan aja gitu. Jadi cenderung untuk speak up-nya kepada orang-orang yang punya pemikiran yang sama gitu sih. Aku jadi gimana ya ngomongnya ya? Susah juga gitu untuk mau Oke. speak up tapi mereka nggak ngerti gitu. Gitu sih. Oke. Oh, ini lebih jelas kasusnya. Benar-benar. Kalau kayak begini sih udah benar sih, Clara. Kamu sampaikan pandangan kamu speak up, biar mereka tahu apa posisi kamu, dan selebihnya biarkan mereka menimbang, gitu loh. Kita juga harus akui bahwa mereka punya kebebasan juga untuk tetap berpendapat di kaki mereka kan, gitu ya. Iya benar. Nah, ya jadi kita jangan sampai merasa bahwa pendapat kita harus diterima sebagai kebenaran. Paling nggak kita udah bicara, nah mereka kalau mau ambil, kalau nggak pun kita sudah nyelesain tanggung jawab sosial kita, gitu. Dan kita udah penuhin apa yang jadi iman kita. Kita politikus Kristen ya politikus Kristen. Ya dari sudut pandang Kristen pasti mempengaruhi kita. Dan itu harus kita speak up. Gitu. Dan mungkin itu kali ya, konsistensi ya. Kalau kita memang punya pendirian ya kita pegang terus itu pendiriannya. Ya suatu saat kan pasti akan ketemu dengan orang-orang yang itu yang satu visi sama kita, pasti selama kita tetap berpegang teguh, ya pasti Tuhan akan pertemukan kok dengan orang-orang yang sevisi itu. Memang luar biasa Kak Anes menerjemahkan ini ya, Kak Anes ya. Mantap Kak Anes. Ini juru terjemah. Wah, mungkin sebelum ditutup, aku pengen ini nyenggol satu teman kita. Ini minoritas di antara minoritas Kak Giren. Waduh, siapa nih? Dia udah minoritas sebagai orang Kristen. Dia minoritas juga sebagai orang Indonesia. Ini teman kita ini, Sefta Hutauruk ini Kak. Ini dia seorang guru yang ditugaskan di Myanmar, di Yangon. Oleh Kemendikbud. Jadi dia guru matematika sebenarnya, tapi yang merangkap lah banyak karena memang di sana ada banyak mata pelajaran yang tidak pokoknya guru-gurunya kurang lah gitu. Chef, apa kamu masih online, Chef? Atau udah itu away from masih online, puji Tuhan. Chef, kamu mungkin bisa cerita Chef sebagai minoritas di antara minoritas gitu. Di orang Indonesia, Kristen juga di tanah orang Burma. Gimana kamu menghidupi kekristenan dan keindonesiaanmu, Chef? Mungkin kamu bisa cerita berbagi, Chef. Aku cerita aja kali ya, sharing pengalaman aja kali ya. Keren ini. Nah, tadi dari penjelasannya Kogren sama pertanyaan teman-teman udah Kak Rini ataupun Clara udah termasuk menyimpulkan ya kan. Kalau dari pengalamanku sih selama di sini emang benar kata Anes. Di sini kan negara lain yang kalau dari agama sendiri sebenarnya mayoritasnya kan Buddhis. Di sini mayoritas Buddhis, kemudian baru Muslim juga lumayan banyak juga. Tapi yang mayoritas kan Buddhis. Dari agama Kristen sendiri sebenarnya udah minoritas di sini, kemudian Indonesianya juga minoritas. Karena aku masih baru juga ya kali di sini ya, baru 4 menuju 5 bulan. Selama 4-5 bulan ini sih aku enjoy walaupun minoritas. Kalau di kerjaan sendiri sangat minoritas bahkan. Negaranya Myanmar, terus negara ini mayoritasnya adalah Buddhis. Di teman-teman yang Indonesia sendiri juga bahkan minoritas dari yang Muslim gitu kan. Jadi minoritas di minoritas. Sebenarnya kalau dibilang mengalami kesulitan, aku pribadi sih selama ini nggak pernah ngalamin kesulitan yang cukup berarti. Karena mungkin dari cerita Kogren ataupun pengalaman Karini ataupun Clara tadi bilang aku sudah melakukannya gitu kan. Kalau kayak Karini kan masalah salam gitu kan. Dulu mungkin dulu juga waktu SM3 itu juga berkumpul dengan orang-orang yang nggak cuma Kristen gitu kan. Aku sudah terbiasa gitu Kak. Kalau misalnya orang bilang Assalamualaikum, aku kayak
sama kayak shalom atau sama aja kayak selamat pagi, hanya itu dalam bahasanya mereka gitu kan. Dan aku ngerasa nggak ada salahnya untuk menjawab itu. Justru aku merasa seperti kayak kata Kak Rini setelah mengalaminya, aku merasa bahkan mereka mungkin jadi lebih respect sama kita ketika kita bahkan nggak mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Pengalaman juga di sini, walaupun aku minoritas di teman-teman yang muslim, waktu mereka ada kegiatan di masjid pun aku ikutan gitu kan. Apapun itu, kadang-kadang aku ikut. Bahkan karena mereka peduli ya, aku minoritas, gak ada kegiatan, bahkan diajakin buat bantu foto atau bantu hal-hal yang memang aku bisa. Dan menurutku itu adalah salah satu cara untuk kita bisa memperlihatkan kekesanan kita, keautentikan kita tadi, kayak kata Kak Gran kan. Terus apalagi ya? Kalau di kerjaan mungkin itu hal yang cukup sulit ya, masalah kerjaan untuk menunjukkan kalau kita nih Kristen punya pola kerja beda itu cukup sulit buatku. Aku mengalami kesulitan untuk hal itu. Kadang-kadang ada hal-hal yang orang pada umumnya mengerjakan seperti ini, padahal aku enggak, gitu kan. Tapi itu harus kukerjakan pada akhirnya. Hal-hal seperti itu mungkin cukup sulit untuk dealingnya sama diriku sendiri, cuman pada akhirnya ya mengusahakan untuk tidak terlalu kontras sama teman-teman lain, tapi juga tidak terikut. Itu tapi sedang aku pelajari sih, untuk tidak kontras, tapi tidak terlalu kontras, tapi tetap jangan sama. Itu sedang dipelajari, sedang diusahakan untuk dealing. Kalau yang lainnya mungkin kalau masalah Kristen di sini walaupun minim, aku sih tetap ngerasa itu nggak masalah gitu kan. Murid-murid juga dikit yang Kristen. Bahkan komunitas Kristen Indonesia di sini satu gereja itu cuma 20 kakak, 20 kepala keluarga doang. Tapi aku rasa dengan kecil pun itu menjadi kehangatan tersendiri sih. Dan aku ngerasain kehangatan itu dari murid-murid yang cuman segitu. Cuman 4 orang yang Kristen, yang Kristen yang aku ajarin itu cuma 4 doang. Tapi itu juga aku ngerasakan kedekatan gitu. Jadi jangan sampai minoritas membuat kita jadi lemah, tapi itu menjadi kehangatan yang tersendiri sih buatku. Dan kalau tadi kayak Clara kan dia ada, aku suka sih tadi kata-kata Kogren yang selama itu sudah jadi pemikiran dia kan nggak perlu mengubah mindsetnya dia. Aku juga seperti itu juga sih. Ketika teman-teman bertanya satu hal tentang kekristenan, aku ngasih pendapatku gitu kan, aku memberitahukan seperti apa yang adanya, tapi aku tidak memaksakan mereka untuk sepemikiran denganku. Yes. Cakep. Pengalaman. Gila. Ini fighter sejati. Iya, menjadi kontras tapi tidak harus bisa berbaur gitu ya. Itu gimana ya Kak Green ya? Aku juga kepikiran juga tuh menjadi kontras tapi Itu seni. Itu ya pengalaman hidup lah ya itu ya. Pengalaman hidup. Kayak di kantorku juga ada sih orang yang kayak gitu. Dia ya sangat berbaur banget gitu dengan teman-teman yang Muslim gitu. Dia seorang Kristen dan ya tapi ya itu ketika dia bercanda itu ya dia nggak terikut arus sih. Paling ya kita akhirnya ya etika sih paling kita ditonjolinnya di etika kali ya, etika kerja, etika itu ya nilai kekristenannya di etikanya gitu. Mungkin gitu. Baiklah, teman-teman. Kita akan mau menutup ibadah ini. Kita akan bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu begitu melimpah. Satu hari ini Engkau begitu baik. Satu hari ini Engkau telah menjadikan kami punya tenaga untuk menjalani hari-hari kami. Menjalani satu hari ini dan kembali berkumpul pada malam hari ini. Di ruangan Zoom ini untuk memuji muliakan nama-Mu, mendengarkan sharing, dan menghayati tentang apa yang Engkau inginkan ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, firman Tuhan mengenai bagaimana menjadi minoritas yang berdampak, creative minority, dapat kami hayati dalam kehidupan kami sehari-hari, dapat kami gumuli, dan dapat kami terapkan, sehingga kami dapat menjadi orang-orang Kristen, sekaligus orang-orang yang sangat Indonesia, berdampak bagi masyarakat di sekitar kami, dengan sikap empati yang tinggi ya Tuhan. Karena memang empati ya Tuhan adalah nilai-nilai kekristenan, kepedulian adalah nilai-nilai kekristenan, dan totalitas dalam mewujudkan itu semua yang baik adalah nilai-nilai kekristenan juga. Kiranya Tuhan Yesus, biarlah sharing malam ini jadi rema bagi hidup kami, dan biarlah apa yang kami
dapatkan malam ini dapat kami lakukan dan kami hidupi. Sebentar lagi kami akan istirahat, biarlah malam ini berlalu tanpa dosa, biarlah malaikat menjaga kami, dan biarlah kami dapat bangun dengan segar pada esok pagi. Haleluya, amin. Oke, terima kasih semua. God bless. Terima kasih Kak Gren. Terima kasih Koko Greg.